Makin hari makin lama dunia terancam perdamaiannya, teman-teman. Dunia semakin panas antara persaingan negara-negara maju, negara berkembang, bahkan ada beberapa negara besar di dunia ini yang sedang berkonflik. Salah satunya kemarin kita telah membahas antara peperangan Amerika dengan Cina. Tapi bukan perang bedil-bedilan, teman-teman. Mereka berdua berperang melalui strategi politik dan strategi ekonominya, melalui perdagangan dan kontrol sumber dayanya. Kali ini bukan soal perang ekonomi atau geopolitik, teman-teman. Ini literally perang bedil-bedilan. Seperti yang kalian ketahui, tahun kemarin sempat berkonflik dari sebuah negara, Ukraina dan juga Rusia. Dan disusul dengan memanahnya antara Israel dan Palestina, teman-teman. Dan tahun ini sekarang baru-baru ini terjadi, negara bertetangga sebelahan dan memiliki sejarah yang panjang di masa lalunya antara India dan Pakistan. Kenapa kedua negara ini berselisih? Yuk kita obrolin di asumsi publik. Jadi semuanya bermula pada suatu daerah di India, teman-teman, yaitu Kashmir, di tempat wisata yang bernama Pahalgam. Ya, di tempat wisata, teman-teman. Pada suatu hari, ada 4 orang, teman-teman, memakai setelan kamuflase ala-ala militer. Mereka langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung memberondongi semua wisatawan dengan cara membabi buta. Akibat kejadian tersebut, itu menelan 26 korban, teman. Ya, lumayan banyak, teman-teman. Dan dari 26 korban tembakan dan aksi membabi buta tersebut, ada di antaranya beberapa korbannya adalah seorang militer, teman-teman, yang sedang lagi honeymoon sama pacarnya. Ya, lagi enak-enak honeymoon, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba diberondong sama sebuah senjata, teman-teman. Dan menurut beberapa kesaksian, ada sebuah korban yang bernama Syed Adil Hussein Shah. Beliau ini adalah seorang operator kuda. Beliau nekat melawan aksi teror tersebut, sehingga membuat nyawa Syekh Adil Hussein ini meninggal, teman-teman. Ya, dia tuh mencoba untuk melakukan perampasan senjata, tapi ternyata gagal, teman-teman, karena dia akhirnya tertembak. Dan ada beberapa video yang beredar dari wisatawan yang sedang melakukan flying fox di lokasi kejadian, teman-teman. Di dalam video tersebut nampak terlihat 4 orang yang sedang menembaki para korban secara random. Dan yang menjadi sebuah konspirasi atau sebuah target ini menjadi mengerikan adalah para pelaku kabarnya sempat menanyakan sesuatu yang harusnya nggak ditanyakan kepada korban, yaitu mengenai agama. Ya, mengenai agama, teman-teman. Bahkan para pelaku meminta pada korbannya untuk membacakan ayat di Islam, teman-teman. Ya, ini kan akhirnya nama Islam yang kecoreng, teman-teman, ya. Akibat hal ini, kejadian ini dianggap dan dicap sebagai aksi terorisme yang paling kejam dan dilontarkan oleh Pakistan, teman-teman. Jadi India tanpa bukti yang cukup kuat, dia langsung berprasangka bahwa Pakistan adalah dalang dibalik terjadinya teror tersebut. Karena Pakistan kan negara muslim toh. Tadi ada kesaksian yang mengatakan bahwa pelaku menanyakan agama korban dan juga meminta korban untuk membacakan beberapa ayat. Kalau nggak bisa mungkin dieksekusi, mungkin kalau bisa ya nggak tahu lah, entah, pokoknya ini menelan korban 26 orang, teman. Dan salah satu korbannya adalah seorang anggota militer, teman, yang sedang honeymoon sama pasangannya. Niatnya mau liburan, ternyata ada tragedi ini. Hari naas memang nggak ada di kalender, teman-teman, ya. Beberapa hari kemudian ada sebuah kelompok bernama The Resistance Front (TRF), teman, tempat mengaku bertanggung jawab. Tapi beberapa hari kemudian mereka mengklarifikasi bahwa akun sosial media mereka sedang diretas, teman-teman. Dan selang beberapa lama polisi India menangkap pelakunya, teman. 2 dari Pakistan dan 1-nya dari Kashmir, penduduk lokal, teman-teman. Dengan adanya penangkapan ini, India berspekulasi bahwa di dalam semua ini adalah Pakistan. Dengan tertangkapnya 2 pelaku ini, tanpa menelusuri lebih jauh, India langsung berprasangka dan beranggapan bahwa Pakistanlah dalang dibalik aksi teror tersebut, teman-teman. Ya, katanya menurut India hal ini sudah cukup menjadi bukti untuk melakukan agresi dan melakukan aksi tindakan tegas terhadap Pakistan. Dan salah satu langkah nyatanya, India
melakukan blokir visa dan batalkan kerjasama dan tarik diplomat, teman-teman. Jadi India langsung mengeluarkan kebijakan luar negerinya melalui diplomatnya ditarik, visanya diblokir, dan beberapa kerjasama dengan India dan Pakistan dibatalkan, teman-teman. Dan juga yang menjadi kasus ini semakin menarik, Pakistan membalas hal itu dengan serupa, teman. Ya, Pakistan membatalkan kerjasama, menarik diplomat, dan juga memblokir visa yang ada di India. Jadi saling balas-balasan, teman-teman, balas-balasan antara kebijakan luar negerinya. Apakah sampai di situ? Tentu tidak dong. India mengancam Pakistan akan memblokir akses air Sungai Indus, teman-teman, ke Pakistan. Sungai Indus adalah perairan vital dan air minum, bahkan PDAM, bahkan pembangkit listrik di Pakistan, teman-teman. Kalau airnya dihentikan, Pakistan bisa lumpuh secara ekonomi, bahkan secara pertanian, bisa pemadaman listrik juga, teman-teman. Entahlah ya, pemblokiran air ini apa sudah dilakukan atau belum dilakukan, teman-teman. Dari sumber yang aku baca, ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini, teman-teman. Pemblokiran air ke Pakistan. Seberpengaruh itukah Pakistan ke air tersebut? Kayaknya berpengaruh, teman-teman. Di urusan sektor pertanian dan juga buat air minum dan juga untuk pembangkit listriknya, teman-teman. Serius deh, kalau kayak gini udah agak ngeri ya. Kalau sudah main tarik-tarik akses yang menyangkut pangan seperti air, ini urusannya adalah korbannya warga sipil yang nggak tahu apa-apa, teman-teman. Kita sesama tetangga antar negara, kita nggak ada kepentingan atau nggak ada keperluan untuk saling senggol, saling ber apa ya, berselisih paham soal ideologi, soal geopolitik, soal ekonomi, enggak, teman-teman ya. Justru pemangku kekuasaan di sebuah negara yang ada kepentingannya. Ya aku ngerti sih, karena India dan Pakistan pun sebenarnya sudah memiliki sejarah yang panjang dan sudah pernah berkonflik di jauh-jauh hari, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Dengan adanya kebijakan blokir air ini, teman-teman, Pakistan langsung mengancam India. Jika kebijakan tersebut dan aturan tersebut diberlakukan, maka India mendeklarasikan perang terhadap Pakistan, teman-teman. Itu respon dari Pakistan. Jadi Pakistan benar-benar kalau misalnya kalau kamu mau blokir airku, yuk kita perang. Wah, kacau nih. Kejadian ini akan menimbulkan kedamaian dunia sedang diuji, teman-teman ya. Dan nggak cuma ancaman dari Pakistan, India bahkan kabarnya siap tempur. Bahkan ada info dari intelijen kalau India nyiapin serangan militer dalam waktu 36 jam ke depan setelah pernyataan Pakistan tersebut keluar, teman-teman. Yang jadi masalah ada, ingat teman-teman, kedua negara tersebut mempunyai senjata nuklir, teman-teman, yang sekali bom satu kabupaten ludes, teman-teman. Gimana kalau sampai kedepannya terjadi perang nuklir? Kan kasihan warga ya. Kejadian ini juga bukan soal dua negara antara India dan Pakistan, teman-teman. Ada beberapa negara tetangga yang membantu mendukung antara Cina dan Pakistan. Salah satunya adalah Cina. Cina mengirim bantuan kepada Pakistan dengan mengirim rudal PL-15, dan nggak cuma rudal aja, Cina juga akan bantu diplomasi perihal hubungan antara India dan juga Pakistan. Tentunya diplomasi yang dimaksud Cina ini adalah untuk membela Pakistan agar tidak dirugikan gitu, teman-teman. Sedangkan Iran juga mendukung si Pakistan. Tawarkan akan menjadi penengah. Nah, kalau Iran ini posisinya KW, teman-teman. Dia nggak ngasih senjata, tapi bantu diplomasi untuk menengahi. Kalau Cina bantu menengahi dan diplomasi, tapi kasih senjata. Ya sama aja nih, bedil nih. Bedil, tapi ya kan ada orang melerai tapi dikasih senjata, itu kan agak kacau, teman ya. Ya apakah Cina berharap perang dunia akan terjadi atau perang-perang ini akan pecah? Ya siapa yang tahu, teman-teman, komen di bawah. Dan apakah India sendirian? Oh, tentunya tidak, teman-teman. India mempunyai potensi yang sangat besar akan didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, blok barat, teman-teman. Kalau Timur Tengah mah kayaknya ke Pakistan, teman-teman. Kalau Cina jelas ke Pakistan, cuma dia katanya mau diplomasi. Tapi kasih rudal, ya sama aja dong ya.
Kalau kita perhatikan, kita lihat ke belakang ini pola-polanya sudah mulai terlihat jelas teman-teman. Mulai dari Israel Palestina yang naik turun, Ukraina sama Rusia, konflik kemarin antara Cina dan Amerika, bahkan hubungan Rusia dan Amerika yang nggak membaik sampai sekarang, dan beberapa kasus di Timur Tengah yang memanas teman-teman ya, walaupun belum sampai terjadi perang. Tapi pola-pola ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga itu mendekati real, teman-teman. Saat ini Perang Dunia Ketiga bukan hanyalah konspirasi belaka, teman-teman. Kita ngomongin Perang Dunia Ketiga itu bukan tanpa dasar, tapi dengan faktor-faktor dan pemicu yang sudah jelas di depan mata kita. Hmm, tapi kalau dulu yang memulai perang itu adalah blok barat seperti Uni Soviet dan Amerika, saat ini ya dimulai oleh Asia dan Timur Tengah, teman-teman. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya agar segera pulih, teman-teman ya, jangan ada konflik lagi. Kalau sampai berperang, warga sipil yang jadi korban. Peperangan antar kekuasaan antar negara itu nggak bisa menguntungkan rakyatnya, teman-teman. Dia hanya menguntungkan pemangku kekuasaan dan membuat kebijakan. Yang jadi korban adalah rakyatnya. Jangan sampai perang militer terjadi, teman-teman, apalagi perang dunia. Mengerikan, teman-teman. Sebenarnya Kashmir tuh dari dulu wilayah rebutan sejak tahun 1947, teman-teman, antara India dan Pakistan. Udah nggak akur tuh mereka gara-gara Kashmir ini, teman-teman. India inginnya Kashmir utuh, Pakistan inginnya Kashmir jadi negara Muslim. Jadi India itu menghapus otonomi Kashmir, tapi muncullah kelompok TRF ini, teman-teman ya, yang diasumsikan India ini adalah kelompok pemberontak yang didalangi oleh Pakistan. Karena kedua pihak ini sebenarnya ingin dan punya kepentingan terhadap Kashmir, teman-teman. India punya kepentingannya sendiri, sedangkan Pakistan punya kepentingannya sendiri pada mulai tahun 1947, teman-teman. Kashmir itu ibarat rumah warisan orang tua, tapi dua saudara rebutan hak milik. Dan udah nggak tahu mana yang benar karena dua-duanya keras kepala. Ya, jadi jadi Kashmir itu melahirkan dua anak, India dan Pakistan. Dan sebenarnya kedua-duanya memiliki hak atas Kashmir ini, teman-teman. Tapi kedua anak ini memiliki kepentingan yang berbeda atas si Kashmir, teman-teman. Akhirnya mulai 1947 itu terjadilah konflik perebutan Kashmir ini, teman-teman. Kalau ini terus berkelanjutan, dunia terancam bahaya, teman-teman. Perdamaian terancam di ujung tanduk, teman-teman. Tapi yang jadi aneh adalah media global maupun media di nasional, kenapa ya kok nggak begitu menyoroti kasus antara Pakistan dan juga India, teman-teman. Jika teman mencari informasinya antara Pakistan dan India ini, dia viralnya hanya di sosial media aja, teman-teman, di internet. Sedangkan di media mainstream kok kayak silent ya, silent mode ya, nggak ada apa-apa ya. Tapi yang namanya juga asumsi publik, yang namanya juga masyarakat, warganet, ada dong dari beberapa warganet di luar sana yang berteori konspirasi lagi, teman-teman. Ada yang bilang ini didorong Cina, ada yang bilang ini semua alasan buat jualan senjata. Tapi itu kita bahas di next video, teman-teman ya. Mungkin gitu dulu video dari aku, Bang Tejo, dan dislike jika gak suka dan like jika suka, teman-teman. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, dan bye-bye.